modern dengan bentuk digitalisasinya yaitu aplikasi sarana perdagangan atau SISP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kardo Alvenaro dan lanjut dengan anggota kelompok yang lain. Saya Intan Safira. Saya Fauzia Nabila. Saya Widya Junita Putri. Saya Ratu Gusta Fernanda. Saya Septina Anggraini. Baik, masuk dengan penyampaian materi dari kami. Baik, saya Fauzia Nabila akan menjelaskan materi pertama mengenai digitalisasi perdagangan. Digitalisasi perdagangan mengubah cara transaksi dilakukan dari sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi digital seperti e-commerce, marketplace, dan aplikasi pembayaran elektronik lainnya. Dengan adanya teknologi ini, proses jual beli menjadi lebih cepat dan praktis karena penjual dan pembeli dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, digitalisasi perdagangan memudahkan pelaku usaha dalam mengelola bisnis, mulai dari pencatatan penjualan, pengelolaan stok, hingga promosi produk secara lebih luas. Penggunaan sistem digital juga meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi karena didukung oleh sistem pembayaran elektronik dan pencatatan otomatis yang mengurangi risiko kesalahan serta penipuan. Baiklah, saya Intan Safira akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu akses pasar luas. Digitalisasi menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya di era ekonomi modern. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha tidak lagi bergantung pada pasar lokal atau konsumen di sekitar tempat usaha saja. Melalui internet dan platform digital, produk dapat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan menembus pasar internasional tanpa harus memiliki cabang fisik di setiap wilayah. Marketplace, media sosial, dan situs web resmi, usaha berperan sebagai sarana utama dalam memperluas jangkauan pemasaran. Platform tersebut memungkinkan pelaku usaha menampilkan produk secara lebih menarik, memberikan informasi yang lengkap, serta berinteraksi langsung dengan konsumen. Hal ini tidak hanya meningkatkan peluang penjualan, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, digitalisasi turut memperluas jaringan distribusi produk. Sistem logistik berbasis digital memudahkan proses pengiriman barang, pelacakan pesanan, serta pengelolaan stok secara lebih efisien. Dengan dukungan pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, sehingga mempermudah konsumen dari berbagai wilayah untuk melakukan pembelian. Secara keseluruhan, akses pasar yang semakin luas melalui digitalisasi memberikan peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan skala usaha, memperkuat daya saing, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi bukan hanya alat pemasaran, tetapi juga menjadi strategi penting dalam pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan di tengah persaingan global. Saya Septina Anggraini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu inovasi dan peluang baru. Inovasi dan peluang baru merupakan dampak penting dari perkembangan teknologi yang mendorong munculnya berbagai terobosan dalam produk, layanan, dan model bisnis. Teknologi memungkinkan proses penciptaan nilai dilakukan dengan cara yang lebih kreatif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, big data, Internet of Things, dan platform daring. Organisasi maupun pelaku usaha dapat mengembangkan produk yang lebih personal, layanan yang lebih cepat dan tepat, serta sistem kerja yang lebih fleksibel. Selain itu, teknologi juga membuka peluang lahirnya model bisnis baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, layanan berbasis aplikasi, dan perdagangan digital. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga dapat memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan daya saing di tingkat lokal, nasional, maupun global. Saya Kardo Alvenaro akan melanjutkan materi tentang bentuk digitalisasinya dalam bentuk aplikasi, yaitu SISP, Sarana Perdagangan Kemendak. SISP ini merupakan sarana perdagangan berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai bagian dari agenda transformasi tata kelola perdagangan nasional. SISP ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi
mulai dari perizinan usaha, pendataan pelaku usaha, hingga pembinaan dan pengawasan ke dalam satu platform yang mudah diakses dan terstandar. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya mengurangi fragmentasi layanan, mempercepat proses birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perdagangan. Bagi pelaku usaha, SISP ini berfungsi sebagai kanal utama dalam mengakses layanan pemerintah secara lebih efisien dan transparan. Proses pengajuan perizinan dan pelaporan usaha dapat dilakukan secara daring, sehingga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, SISP ini menyediakan data dan informasi usaha yang terbaru, memungkinkan pelaku usaha untuk memantau status perizinan, perkembangan kegiatan perdagangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan teori e-government yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, SISP ini berperan strategis sebagai instrumen pengambilan kebijakan berbasis data. Data yang dihimpun dalam sistem dapat digunakan untuk memetakan struktur dan dinamika perdagangan, mengidentifikasi kebutuhan pembinaan pelaku usaha, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, saya Otik Busa Fernanda akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi modern, digitalisasi perdagangan berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Integrasi teknologi digital dengan sistem perdagangan tidak hanya meningkatkan kinerja sektor perdagangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta mendukung kebijakan perdagangan yang berbasis data. Melalui pemanfaatan platform digital ini, proses distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau oleh pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk usaha mikro atau kecil dan menengah seperti UMKM. Selain itu, digitalisasi memungkinkan perluasan akses pasar hingga ke tingkat global, mendorong inovasi model biasa, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, penggunaan data digital secara optimal membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang. Sekian. Saya Widya Junita Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang efisiensi dan transparansi. Jadi, penerapan sistem digital dalam perdagangan mampu menekan gaya operasional seperti biaya sewa toko fisik, pencatatan manual, serta proses administrasi yang kompleks. Digitalisasi juga meningkatkan transparansi transaksi karena seluruh proses tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara real time. Sistem pembayaran elektronik, pencatatan stok, dan laporan keuangan digital membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat dan berbasis data. Dan penyampaian materi KKL oleh kelompok kami tutup dengan